Assalamualaikum ya teman-teman, kembali lagi dengan saya Bang Ripto. Nah, di sini aku mendoakan teman-teman semoga selalu diberi kesehatan dan diberikan kelancaran atas rezeki yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah, kita mendapatkan tamu Honda CB disuruh masang menggunakan speedo koso. Nah, di sini aku akan menerangkan jalur-jalurnya ya teman-teman. Nah, yang pertama kita ketahui dulu jalur yang dari kontak. Nah, kita ibaratkan di sini dulu ya. Ini kan jalur kontak yang diambil kan cuma dua ya teman-teman. Nah, ini satu dari arus standby dari aki, tancapkan sini. Nah, dan yang satu lagi hitam ini kita tancapkan ke output kontak ya. Nah, jika kontak sudah dinyalakan cetek, nah kita langsung menjurus ke speedo koso ya teman-teman. Oke, ini cuma perumpamaan aja. Kok dicoba. Nah, kita lanjut ke bagian speedo ya teman-teman. Ke bagian speedo kita ketahui dulu warna hijau ke grounding atau ke massa. Kita tancapkan sini dulu ya, ini ke massa ya teman-teman. Oke, bentar agak semrawut ini. Nah, kita langsung saja menuju ntar aku jelaskan ini dulu ya. Nah, dikarenakan nanti kabelnya kan pengennya kan simpel ya. Nah, jadi ini soket-soketnya ini aku putus karena yang punya maunya simpel rapi. Nah, kita putus saja ini. Yang penting nanti kita hafal jalur-jalurnya ya teman-teman. Dan yang kabel ini kita nggak butuhkan. Oke, nanti aku jelaskan. Oke, langsung saja kita putus semua ya. Nah, yang pertama kabel ungu. Bentar, aku dekatkan. Nah, ini kabel ungu nih. Nah, kabel ungu kalian langsung saja ke bagian aki ya teman-teman. Kalian langsung tancapkan saja ke aki, karena ini jalur untuk yang di bagian speedonya kan ada jamnya tuh. Nah, jika nanti nggak menggunakan arus standby dari aki, nanti jam kalian bisa berubah-ubah ya. Nah, pokoknya kalian langsung tancapkan saja langsung ke aki. Nah, dan yang hitam ini dari output dari kontak. Nah, kita coba nyalakan dulu. Speedo yang merek ini nyalanya agak lama ya teman-teman. Nah, setelah nyala kita lanjut kemana dulu nih? Oh ya, kita yang gampang saja ke netral. Nah, yang netral ini kita membutuhkan kabel biru bebek ya. Biru telur bebek ini. Biru telur bebek garis merah. Ini untuk netral. Nah, ini menjarus ke bawah ke massa. Nah, ini langsung nancap ke bagian switch lampu switch ke rumah klo ya teman-teman. Nah, langsung massa langsung menuju kabel yang biru garis merah tadi. Oke. Nah, dan lanjut lagi
Nah ini nih, hitam garis kuning. Hitam garis kuning ini untuk RPM ya. Aku di sini ikutkan kabel ke pulser. Ini aku langsung tancapkan saja ke pulser yang plus ke CDI saja ya, biar gampang ya. Karena ini kita merehab kabel langsung gitu. Pokoknya merehab total ini. Jadi ini lebih gampangnya kalian ikutkan saja ke CDI yang bagian pulser ya. Oke, lanjut ke bagian lifting. Oke, di sini liftingnya, oh ya, kita langsung ke bagian plus ya teman-teman. Kita gunakan kabel plus ini untuk mengecek lifting. Ini biru muda ini untuk lifting kanan, dan yang oranye ini oranye apa? Oh ya, oranye untuk lifting kiri. Nah, di sini aku sekalian saja ya menjelaskan ya teman-teman, cara kerja lifting dan jalurnya ya. Nah ini kan ada freezer nih. Freezer ini kalian yang kabel satu ini gunakan ke output yang kontak ya, kalian taruh sini matek gitu. Nah dan yang satu ini kalian tancapkan ke kabel holder. Nah ini soalnya holdernya beda nih teman-teman. Nah di sini aku contohkan saja ya, karena ya dibutuhkan jalur yang holder cuma 3 ya. Nah output kontak langsung ke holder. Nah ini kan kabel yang kanan atau kiri ya, ibaratnya gitu ya. Nah kita ambil 2 langsung gini, freezer kita taruh. Kalau holder dinyalakan cetek, pasti kan gini kan, yang satu kan keluar arusnya ya. Nah kalian sambungkan salah satunya gini, cetek gitu. Nah pasti indikator yang di bagian speedo pasti juga nyala gitu. Karena freezer ini bekerjanya kalau mendapatkan arus yang keluar dari lampu ya teman-teman. Jadi nanti dia akan kerja cedik gitu. Oke, ini sudah paham ya. Oke, ini sudah. Kabel yang mana lagi nih? Oh ya, ini kabel kuning garis putih teman-teman. Ini cuma buat indikator full pump ya. Oke, kita langsung ke speedo saja. Ini kan kode full pumpnya kan nyala terus ya. Nah dan ini juga cedik-cedik ini habis. Nah jika CB kalian pengen dikasih indikator full pumpnya, kita gunakan kabel massa. Kita cek dulu. Nah itu kan berkedip, dan nanti ini pasti naik tuh. Sudah. Nah kalau tangki CB kan nggak ada tempat pelampungnya ya teman-teman. Kalian bisa mengakali dengan menggunakan pelampung kepunyaan Eric King
itu kan di samping tuh. Nah, kalian buatkan dudukan nanti dilas untuk ditaruhkan pelampungnya ya. Ini cara mengeceknya dengan menggunakan kabel massa. Kalau pelampung kan kabelnya dua ya, satu ikutkan massa, yang satu lagi ke kabel ini ya, kuning garis putih ini ya. Oke, kemana lagi nih? Ntar. Karena kalau buat CB sangat simpel ya teman-teman, nggak kebanyakan indikator temperatur sama indikator seperti indikator injeksi itu ya. Jadi yang digunakan itu cuma ini. Kita cek hijau garis biru. Kita gunakan massa. Oh, ini dari temperatur suhu ya, jadi nggak digunakan. Sepertinya cuma ini aja ya teman. Kalau yang biru tua ini dari ini ya, dari lampu jarak jauh ya teman-teman. Tuh. Dan kalian ini langsung tancapkan saja ke depan, ke bagian lampu yang di jarak jauh atau ke saklar itu juga bisa. Pasti ini juga ikut nyala nanti. Oke, lanjut. Oh ya, kita cek dulu ya ke kilometernya ya. Kok kilometer, RPM nya dulu. Coba mas, pancal mas. Pancal. Gerak kayak gini. Sing banter. Gue skill. Ntar kok gak kelihatan ya. Saya flashku tak patah nih saya. Yuk, jalan. Tuh. Ini kalau digas agak besar ini pasti gerak ya teman-teman. Karena ini mesinnya belum aku sambungin di bagian CDI. Nah, ini dari tadi kabel yang hitam garis kuning ini ya. Ini dari RPM. Oke, lanjut ke kilometer ya. Kilometer. Nah, di sini sudah disediakan yang kabel ini, kalian tinggal colok saja. Nah, ini sudah disediakan sensor magnetnya, jadi kalian tinggal tancap saja ya teman-teman. Pemasangannya kalian, ntar aku ambil dulu magnetnya. Ini sensor magnetnya, kalian tanam ke bagian piringan depan ya. Kalian dibur langsung tancapkan di kancing sini ya teman-teman. Nah, jika nanti kilometernya masih kurang cepat, kalian bisa menambahkan satu lagi, karena ini ada dua, tergantung piringan kalian itu kecil atau besar. Kalau kecil kalian gunakan satu saja, kalau yang besar gunakan dua ya, karena kalau yang besar putarannya kan lambat ya. Nah, kita cek apakah bergerak. Nah, sudah bergerak teman-teman. Sangat-sangat simple ini. Oh ya, ini yang kabel nggak aku gunakan ya teman-teman. Ini dari kabel soket yang ini ya. Soket ini kalau di tempatku namanya soket betina ini. Nah, kalian putus saja kalau buat motor CB ya, putus saja ini cetik. Nah, kalian gunakan kabel yang ini aja, kabel yang tadi loh, biru bebek ini loh, biru bebek garis merah. Nah, ini kan dari soket ini nih, kalian gunakan satu ini aja.
kayu lang karo ini ya, kok karo. Kalau yang lainnya kan ini cuma ini ya teman-teman, dua indikator 1 2 3 nya ya, karena CB kan nggak ada. Nah, kita nggak gunakan di sini. Dan ini bekerjanya dengan menggunakan arus negatif atau ke grounding. Ya, kita coba ya. Tuh. Gigi 5, gigi 3. Nah, kalau CB kan nggak gunakan. Nah, kita solasi saja ini. Nah, sepertinya sudah ya teman-teman. Nah, dan ini perhatian buat teman-teman, kalau menggunakan sepedo seperti ini jangan lupa utamakan menggunakan, aduh kok malah lupa tau aku. Anjir, aduh apa ini kok namanya lah, kok malah lupa ya. Oh, sikring lah. Anjir, kayak gini kok lupa sih. Nah, jangan lupa gunakan sikring ya teman-teman. Ini sebelum dari kontak, pokoknya dari aki lewatnya ke sikring dulu. Nah, nanti baru ke kontak. Ini hal yang disepelekan karena ini penting banget ini untuk semua motor yang menggunakan aki ya teman-teman. Karena nanti ditakutkan kalau ada yang kalian saat merangkai-rangkai gitu, nanti ada yang korslet. Kalau ada ini kan aman ya, jadi nggak merusak kabel-kabel yang lain. Oke ya teman-teman, sepertinya sudah. Aduh, di sini cuacanya dingin teman-teman, udah nggak hujan selama 1 bulan lebih di sini. Wah, rasanya di hidung itu gatal, pokoknya gatal banget lah, sampai bersin-bersin gitu loh. Oke teman-teman, sepertinya videonya sudah selesai, dan aku akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.